Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak semangat baru ya dengan semester baru, dan kemudian juga ini materinya baru, materi fungsi komposisi. Pastinya kalian sudah paham ya kalau kemarin kita buat sebagai peta konsep dan rangkuman, kalian sudah ada gambaran sedikit-sedikit lah ya. Dan fungsi komposisi ini kan kaitannya dengan materi terakhir pada semester kemarin ya, untuk nilai fungsi, kemudian pengertian fungsi itu sendiri, kemudian daerah asal, daerah kawan itu ya. Nah, maka kita ulas sedikit apa sih itu fungsi. Kita flashback aja, kita cepatkan aja. Fungsi itu apa sih? Relasi dari A ke B yang masangkan tiap anggota A ke tepat satu anggota B. Kemudian notasinya seperti yang kalian sudah tahu bahwa notasinya adalah huruf kecil, dan yang biasa digunakan adalah fungsi F. Dan ketika F itu pemetaan dari A ke B, maka A itu disebut domain atau daerah asal, kemudian B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan range atau daerah hasil itu ya hasil dari pemetaannya ya. Kalau kalian nggak paham notasi ini, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, pemetaan dari F dari A ke B, misalkan A itu ini ada A ke B, kemudian A itu anggotanya A, B, C, D huruf kecil. Nah, maka domain atau daerah asalnya itu ya himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan D. Kemudian untuk B 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pemetaan F, kemudian ada panahnya itu pemetaan, kemudian kodomain adalah B-nya itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pemetaannya itu berfungsi seperti apa? Itu masuknya nanti ke range atau daerah hasil. Di pemetaan FA itu 1, FB itu kedua, FC itu ketiga, FD keempat, maka range atau daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang 5 itu tidak termasuk dalam range karena kan dia tidak mendapatkan pemetaan dari anggota A. Selanjutnya, contoh berikutnya kalau fungsinya bilangan real. Nah, itu lebih luas lagi ya. Kalau tadi kan himpunan terbatas yang bisa terdaftar anggotanya, kalau ini karena luas, real itu titik-titiknya banyak ya, kita tidak mendaftar anggotanya, tapi memberi syarat ya, syarat dari anggota tersebut. Maksudnya bagaimana ya? Misalkan ini F itu kalau bilangan real, apakah semua bilangan real itu bisa masuk ke bawah tanda akar? Kan tentu yang di bawah tanda akar itu ada syaratnya ya, agar dia bisa masuk ke bilangan real. Masih ingat gak ya, bahwa yang di bawah tanda akar itu harus positif atau 0 ya, padahal yang di bawah tanda akar itu kan 1 min X kuadrat, maka 1 min X kuadrat itu harus lebih dari atau sama dengan 0 itu ya. Kemudian kalau kita pindah ruas, kita kalikan min 1 X kuadrat min 1 menjadi kurang dari atau sama dengan 0, tandanya berbalik ya. Atau kemudian kalau kita cari akar-akarnya X min 1 dan X plus 1 kurang dari sama dengan 0, dan kemudian kita cari seperti dulu kalian semester kemarin kalian belajar pertidaksamaan linier, pertidaksamaan variabel, maka kalian buat apa istilahnya, himpunan penyelesaian ya, dengan membuat garis bilangan. Kalau ini langsung aja berarti X itu ternyata nilainya antara min 1 sampai 1, sehingga domain fungsi tersebut adalah X yang diantara min 1 sampai 1. Kemudian contoh berikutnya, misalkan fx min 1 itu sama dengan X kuadrat plus 5X. Nah, kita mencari dulu fx nya. Ini agak kalau kalian belum paham ya agak membingungkan, tapi ya semoga kalian paham ya. Kalau kalian mencari nilai fungsi f min 3,
Nah ini kan satu nilai ya f-3 itu, daripada bingung dan di situ f-nya itu yang diketahui adalah fx-1 ya, maka kita cari dulu fx-nya sebelum mencari f-3. Nah maka kita menggunakan substitusi ya, substitusi x-1 itu disubstitusikan ke variabel y sehingga nilai x itu y plus 1. Nah maka ketika fx-1 itu sama aja fy dengan x itu nilainya y plus 1, maka ini x kuadrat menjadi y plus 1 kuadrat, 5x menjadi 5y plus 1 sehingga ketemu fy nya. Nah kalau sudah ketemu fy nya yaitu y kuadrat plus 7y plus 6, kita lihat slide berikutnya ya. Maka nah tinggal substitusikan aja y itu menjadi x, karena y itu kan sembarang bilangan, boleh diganti dengan bilangan berapapun termasuk variabel lain juga boleh, yaitu x. Ketemu fx nya ya tinggal substitusi fx itu x nya disubstitusi ke 3 gitu kan, jadi x kuadrat itu menjadi min 3 kuadrat, 7x menjadi 7 kali min 3 plus 6, hasilnya f min 3 nya adalah min 6, maka ini yang disebut nilai fungsi dari f-3 itu ya maksudnya. Terus kalau kita masuk ke materi pada semester baru ini, komposisi fungsi. Nah komposisi fungsi itu apa sih? Yaitu penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan. Ya nggak hanya dua fungsi ya, sebenarnya boleh lebih dari dua fungsi yang pastinya akan menghasilkan fungsi baru. Nah penggabungannya itu disebut komposisi fungsi, sedangkan fungsi barunya itu disebut fungsi komposisi. Kalau kalian bingung dengan wolak-walik istilahnya ya nggak usah dipusingan lah, yang jelas seperti itu gambarannya penggabungan dua fungsi. Nah misalkan ada 3 himpunan A, B, C, kemudian ada dua fungsi f yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, kemudian fungsi apalagi fungsi G ya yang menghubungkan atau memetakan dari Y ke Z atau dari himpunan B ke C. Maaf ngantuk ya, tidak sadar menguap. Nah kalau ini ada dua fungsi yaitu f dan g, bagaimana kalau itu digabungkan menjadi satu fungsi? Nah itu disebut komposisi fungsi G bundaran f ya, cara membacanya G bundaran f atau G fungsi dari f fungsi dari x. Kalian perhatikan bahwa kalau f dulu yang menjadi daerah asal, kemudian G nya itu nanti daerah hasil, maka kalian perhatikan menulisnya itu G bundaran F, jadi G nya yang di depan baru F. Jadi yang daerah asal itu F nya, daerah hasilnya itu daerah kawannya dulu ya, itu G nya. Nah, maka menulisnya itu G dulu baru F, G bundaran F. Ya begitu sebaliknya. Kalau kalian belum paham juga, kita buat contoh ya. G bundaran F A dengan G bundaran F B. Kita cari nilainya. G bundaran FA ya harusnya tinggal mengurutkan saja panahnya kan. Sudah jelas itu anak-anak panahnya mengarahnya kemana. Jadi A itu mengarahnya ke 1, kemudian 1 itu mengarahnya ke Q ya. Di FA sama dengan 1 dan G1 itu adalah Q, maka G bundaran FA itu adalah G fungsi dari FA dan atau G fungsi dari 1 itu nilainya adalah Q. Bagaimana dengan G bundaran FB?
Nah, kita perhatikan lagi arah panahnya B itu ke panah yang ke 3 ke P, maka G bundaran F B yaitu G fungsi dari FB atau G fungsi dari 3 yaitu nilainya P. Contoh berikutnya, apakah bukan apakah ya, tapi diketahui atau ditentukan bahwa G bundaran Fx itu sama dengan F bundaran Gx. Dengan Fx itu 2x plus P, kemudian Gx-nya juga diketahui 3x plus 120. Kita mencari nilai P. Mencari nilai P dari mana? Ya dari yang diketahui, yaitu G bundaran F sama dengan F bundaran G. G bundaran F berarti kan G fungsi dari F nya tadi kan 2x plus P, masukkan aja. Kemudian F bundaran G, nah karena G nya itu 3x plus 20, masukkan aja F 3x plus 20. Mohon maaf, ini memang susah mengendalikan. Jadi G 2x plus P, kalian perhatikan yang diketahui kan Gx, berarti X itu kalian substitusikan ke 2x plus P, maka 3x menjadi 3 kali 2x plus P plus 120. Nah, tinggal dikali-kalikan ya nanti. Kemudian F 3x plus 120, karena yang diketahui Fx, maka ya tinggal X itu disubstitusikan menjadi 3x plus 120, maka 2x itu menjadi 2 kali 3x plus 120 plus P itu ya. Nah, tinggal distribusi ya. Kemudian tinggal pindah ruas. Ketemu nilai P-nya yaitu 120. Nah, bagaimana dengan sifat komposisi fungsi? Kalau kalian perhatikan tadi kan ada yang F bundaran G dengan G bundaran F itu sama, padahal itu ya hanya untuk kasus itu. Sedangkan kasus secara umum itu F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F ya secara umum. Kemudian secara umum juga F bundaran G bundaran H itu sifatnya asosiatif. Maksudnya kalau kurungnya digeser, dari awalnya kurungnya di belakang, kalian perhatikan menjadi kurung yang di depan tuh nilainya sama. Jadi mau dikerjakan dulu yang depan atau yang dikerjakan dulu yang belakang itu nilainya sama. Kemudian ada fungsi identitas IX sama dengan X yang kemudian berlaku FOI atau F bundaran I dengan I bundaran F itu nilainya sama, yaitu kembali ke F itu sendiri. Contoh-contoh dari penerapan sifat komposisi, misalkan kita tentukan F-nya sekian, kemudian Gx-nya sekian, apakah GOFX itu sama dengan FOGX? Kita cari ya, coba. GOFX atau G bundaran Fx atau G fungsi dari Fx, ya tinggal G itu di substitusi ya, Fx-nya disubstitusi menjadi yang tulisannya hijau ini ya, 3x plus min 1, kemudian berarti x-nya atau gx-nya itu disubstitusi menjadi 2x kuadrat itu menjadi 2 kali 3x min 1 kuadrat plus 5. Tinggal dihitung, hitung, jangan malas menghitung ya. Kalau ini memang matematika ya memang mau nggak mau menghitung. G bundaran F ketemunya 18x kuadrat min 12x plus 7. Bagaimana dengan F bundaran G atau F fungsi dari Gx? Nah, padahal Gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 5, maka Fx itu kita substitusi x-nya menjadi 2x kuadrat plus 5, berarti 3x
menjadi 3 kali 2x kuadrat plus 5, jangan lupa min 1. Kita hitung, ketemu nilainya 6x kuadrat plus 14. Nah, kalau kalian review balik ke slide sebelumnya, GOF itu ketemunya itu ya, berarti kan nggak sama ya, memang GOF dengan FOG atau nilainya itu tidak bersifat komutatif. Kemudian contoh berikutnya untuk sifat asosiatif. Kalau kalian perhatikan ini fungsinya juga lengkap ya, ada fungsi linier, fungsi kuadrat, kemudian yang terakhir fungsi rasional. Apakah berlaku juga? Kok asosiatif? Ya ternyata ya berlaku. Dia memang sudah teruji ya. Nah, kalian perhatikan FOG-nya dulu yang dioperasikan, baru ke H-nya itu ketemu itu ya. Bagaimana kalau GOH atau G bundaran H yang dioperasikan lebih dulu? Ternyata juga ketemunya sama, berarti sifatnya asosiatif. Bagaimana dengan identitas? Nah, identitas ada 2 fungsi di sini yang terlibat, F dan G. Kita identitaskan dengan IX, yaitu X itu sendiri. Ternyata F bundaran IX dengan I bundaran Fx nilainya sama, yaitu X kuadrat, dan X kuadrat itu sendiri adalah F ya kan. Kemudian GOI dengan IOG juga sama nilainya, yaitu G itu sendiri ya, maka terbukti semua sifatnya ya. Nah, kemudian ini kan materi untuk memperjelas dengan contoh ya. Kalian nanti saya beri soal untuk kalian kerjakan biar kalian itu gak hanya sekedar materi tok ya, tapi memang ada aplikasinya dalam soal. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus